Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau ngulang kembali topik kita untuk bicara tentang hovering, gitu ya. Tadi tentang hovering gimana seorang narsistik itu berusaha menarik kembali kalian ke dalam circle-nya dia. Kita mau bahas di video ini adalah 10 trik dari narsistik itu bagaimana caranya untuk memancing kalian untuk merespon dia. Jadi dalam arti ketika misalnya kalian sudah mengakhiri hubungan gitu ya, narsistik itu mencoba mengontak kalian kembali dan bagaimana caranya dia mempergunakan trik dia itu supaya kalian itu merespon gitu ya. Sebenarnya kan kita udah pernah bikin ya cara-cara narsistik menarik kembali korbannya di video ini gitu ya. Tetapi saya lihat dari kemarin-kemarin tuh banyak teman-teman yang komen gitu ya, yang bertanya-tanya gitu, abang kenapa dia kayak gini, abang dia kenapa begini, caranya tuh beda-beda gitu loh, tapi hasilnya tuh semua sama. Sebenarnya jawabannya cuma satu gitu, teman-teman, itu dia tuh lagi hovering, cuman karena ya memang belum ada pengalaman lah ya, jadi bingung dengan apa yang terjadi. Saya hari ini mau bahas trik-trik ini untuk kalian-kalian yang di hovering dan bisa memprediksi bahwa trik-trik ini nih yang biasanya mereka pakai untuk memancing kalian merespon kontaknya dia gitu ya. Mengulang sedikit, intinya tuh guys, ketika narsistik itu mau menarik kalian kembali, mau hovering, intinya tuh gini, dulu kan sebenarnya ketika kalian putus dari mereka, ya itu kan melalui berbagai macam drama sebenarnya, hancur lebur ya, ada dari kalian yang akan menderita depresi gitu ya, pokoknya bukan berakhir dengan baik lah ketika kalian tuh putus dengan narsistik. Tetapi ketika kalian sudah berusaha bangkit kembali, menjaga jarak dan semuanya, narsistik itu tiba-tiba dia bisa datang kembali ke kehidupan kalian. Dan yang menyebalkan itu adalah mereka datang seolah-olah tidak terjadi apapun di masa lalu gitu. Dan ini membuat kalian tuh sendiri bingung bagaimana mungkin dia bisa datang dengan tanpa merasa bersalah, tanpa seperti tidak terjadi apapun dan mengontak kalian. Nah, ini sebenarnya trik dia guys, sebenarnya karena dia tahu kalau dia datang dengan baik-baik gitu ya, kemungkinan kalian malahan nggak bakal mau. Dia justru harus bikin kalian penasaran. Nah, kita mau bahas nih 10 trik dimana yang biasa dipakai oleh si narsistik. Jadi kalian bisa mengira-ngira dan memprediksi apa yang terjadi dengan kalian atau apa yang terjadi pada teman-teman kalian ketika misalnya mereka di hovering oleh si narsistik. Ya, oke guys ya, kita mulai. Yang pertama itu triknya tuh namanya cowardly. Cowardly itu kan artinya pengecut gitu ya. Jadi dalam arti tiba-tiba saja si narsistik itu minta tolong sama seseorang untuk mengkonekkan kalian gitu ya. Itu ya flying monkey lah gitu ya. Jadi entah bagaimana ada sahabat kalian, atau dari keluarga kalian, atau orang-orang yang ada di antara kalian dan si narsistik, kemudian datang dan membujuk kalian atau menyampaikan pesan dari si narsistik agar kalian itu bisa kembali berkomunikasi. Ini namanya cowardly, gitu ya, mempergunakan pihak ketiga untuk menyambungkan kalian dengan si narsistik. Ya, itu pertama. Yang kedua, backhanded. Backhanded ini sama dengan tadi kita bilang, nggak ada angin, nggak ada hujan, seperti nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada sesuatu pun yang terjadi, tidak ada masa lalu yang buruk, datang-datang cuman langsung kontak aja. Apa kabar? Gitu ya. Ini kan sebenarnya bikin kalian juga shock kan sebenarnya. Bagaimana mungkin dengan masa lalu yang begitu buruk dan putusnya kalian yang begitu menyakitkan misalnya, seseorang tuh bisa datang kepada kalian dan berkata dengan santainya, apa kabar? Gitu. Itu kan membuat kalian terpana gitu, terkejut dan bertanya-tanya, kok bisa? Gitu ya. Oke, itu nomor 2. Yang ketiga namanya proclamation. Proclamation itu kan artinya proklamasi. Jadi gini, proklamasi itu, cara narsis itu tiba-tiba dia ngontek kalian, gitu ya. Dan tiba-tiba dia bilang bahwa saya tuh dapat pencerahan dan saya tuh mau berubah gitu ya. Pencerahannya tuh kalian bisa nebak gitu. Aku tiba-tiba menyadari bahwa ternyata aku sudah meninggalkan seseorang yang sangat berharga bagi aku gitu ya. Ada yang ngomong kayak gitu kan. Aku sudah meninggalkan permata yang indah dalam hidupku.
harusnya aku tidak melakukan kesalahan itu. Aku ingin berubah dan memperbaiki semua kesalahanku. Pokoknya segala gombalan-gombalan palsu lah, gitu ya, tentang bagaimana dia mendapat pencerahan dan bagaimana dia ingin berubah, gitu ya. Yang keempat, ini namanya flip. Oke, flip itu gini. Tiba-tiba dia kontak kalian, gitu ya, dan bilang bahwa, lu telepon gue ya? Gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Atau ngomong bahwa, kenapa? Tadi pas ketemu gue kok menghindar? Gitu ya. Padahal kalian merasa nggak ada apa-apa gitu. Kalian nggak telepon dia, kalian nggak pernah ketemu dia, kapan kalian menghindar dari dia? Dan dia tahu itu, dia bohong gitu loh. Ini untuk mengungkap rasa ingin tahu kalian gitu loh. Sehingga kalian akan merespon dengan berkata bahwa, saya nggak kok. Emang kenapa? Kapan kita ketemu? Gitu. Sehingga dia mendapatkan respon itu dari kalian. Ya, oke, itu namanya flip. Yang berikutnya itu namanya false concern. Atau kira-kira kita ngomongnya perhatian palsu lah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kontak bilang, aku denger kamu sakit ya. Gitu. Ada kan kayak itu? Denger-denger kamu dapat masalah ya. Denger-denger ada keluargamu yang begini ya. Gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang seperti orang yang punya perhatian lebih, orang yang punya empati besar, yang khawatir dengan kalian. Nah, ini juga sebenarnya bikin kalian-kalian yang kalau nggak tahu, itu pasti shock gitu ya. Dalam arti, ada apa nih kok dia bisa sebaik ini gitu ya. Yang berikutnya, accidental. Accidental itu kan artinya tidak sengaja gitu ya. Pura-pura telepon kalian atau miss call kalian lah atau message kalian lah. Terus bilang bahwa, maaf ya, aku kira kamu orang yang lain gitu ya. Atau, maaf ya, aku salah kirim gitu. Pura-pura ya, padahal sebenarnya memang tujuannya ngirim ke kalian buat mancing kalian. Dan supaya dari situ ketika kalian merespon, dia bisa buka pembicaraan, entah memancing apapun lah, entah misalnya kecemburuan kalian juga bisa, misalnya dari masa lalu gitu ya. Atau memang benar-benar murni pura-pura salah sambung supaya bisa nyampe ke kalian. Yang berikutnya itu namanya sentimental. Okay? Sentimental itu begini, mengungkit masa-masa lalu kalian gitu ya. Tiba-tiba pada tanggal-tanggal kalian tertentu gitu ya, anniversary kalian dulu lah gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba dia message kalian gitu, bilang bahwa, gue tadi lewat restoran yang dulu kita biasa makan, tiba-tiba aku keingat loh sama kamu. Nah, kayak gitu. Atau, kamu ingat nggak tanggal ini kan tanggal kita dulu pertama kali jalan-jalan gitu. Atau hal-hal lain lah. Mengungkit masa lalu, mengungkit saat-saat sentimental untuk mengangkat sisi emosional kalian supaya kalian itu luluh gitu ya, mau berkomunikasi dengan si narsistik. Yang berikutnya namanya krisis. Ya, krisis kalian tuh mungkin bisa nebak gitu ya. Seolah-olah, gue lagi sakit, gue lagi tertimpa musibah nih, gue lagi operasi usus buntu nih gitu ya, ngakunya itu gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin operasinya nggak tahu operasi apalah gitulah ya. Ngakunya lagi sekarat lah gitu ya, atau lagi di penghujung nafas lah gitulah ya. Kita kira-kira teman-teman tuh pasti ngerti gitu ya bagaimana mereka itu memanipulasi data yang mereka punya seolah-olah mereka tuh lagi dalam krisis besar supaya kalian tuh kasihan gitu ya. Yang berikutnya objek gitu ya. Objek ini berkaitan dengan benda kalian gitu loh. Misalnya, kamu masih punya nggak bukuku yang dulu? Nah gitu ya. Jadi misalnya bilang, kamu masih ingat nggak payung yang dulu aku berikan sama kamu? Kamu masih pegang nggak? Aku butuh loh bla 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 bla. Dari situ dia akan memancing supaya terjadi pembicaraan antara kalian. Oke? Kalau ini mungkin teman-teman bisa nebak lah kira-kira karena pasti berkaitan dengan barang-barang yang dulu milik kalian bersama gitu ya. Dan yang terakhir, bad and ghost. Bad and ghost itu yang di sini saya udah pernah bahas ya. Sekilas saja bad and ghost itu adalah narsistik itu kemudian mengontak kalian, bisa dapatin respon kalian, tapi setelah dapatin respon kalian, dia justru menghilang. Supaya apa? Supaya kalian penasaran. Dan ketika itu membuat kalian mencari-cari, ada apa? Kenapa dia menghilang kembali? Dan ketika itu terjadi, artinya kalian sudah terpancing oleh hoveringnya dia. Gitu ya guys ya. Nah,
Intinya ya guys ya, semua hoveringnya narsistik itu, mau bagaimanapun cara dia kontak, responnya tuh cuma satu guys, zero respon. Kalian nggak usah mikirin apa yang terjadi, nggak usah menganalisa apa yang terjadi sama dia, ya kenapa dia kontak, tidak usah menjelaskan hal-hal yang dia tanyakan gitu ya. Kalau bisa tuh cuma zero respon, nggak usah respon balik. Apapun itu, entah salah sambung lah, entah ngomongin objek lah, entah apapun, intinya melawan hovering narsistik itu adalah zero respon. Gitu ya. Ini aja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.